Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pratama dengan NIM F1 di 124014. Di sini saya akan membuat penjelasan mengenai proses pembentukan tipe endapan SCAR dan metode eksplorasi yang digunakan untuk mengetahui tipe endapan ini. Di sini saya menggunakan sumber yaitu jurnal. Saya menggunakan dua sumber jurnal. Yang pertama yaitu memiliki judul Karakteristik Mineralisasi dan Geokimia SCAR PB ZNCUAG di Ruwai, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada jurnal ini membahas mengenai proses pembentukan SCAR. Dari jurnal ini didapatkan bahwa endapan SCAR terbentuk melalui proses penggantian batuan kaya karbonat oleh mineral silika seperti Ca, Fe dan Mg serta Mn selama metamorfisme regional atau kontak yang terkait dengan metasomatisme sebagai respon terhadap intrusi batuan beku dengan berbagai komposisi. Pembentukan SCAR ini terjadi hampir pada semua jenis batuan dengan berbagai umur, namun mayoritas ditemukan pada batuan yang mengandung kalsit. Mineralisasi SCAR berdasarkan studi di Ruwai dibagi menjadi dua kategori, yaitu mineral prograde yang terbentuk pada suhu tinggi dan dicirikan oleh mineral kuarsa, serta mineral retrograde yang terbentuk pada suhu rendah, dicirikan oleh klorid dan kalsit. Mineral biji utama terdiri dari galena dengan rumus kimia PbS, lalu sphalerit ZNS, kalkopirit CuFeS2, dan pirit FeS2. Karakteristik mineral ini ditemukan melalui analisis petrografi, mikroskopis biji, dan analisis geokimia ICP-MS yang menunjukkan kadar logam dasar seperti Pb, Zn, Cu, dan Ag yang tinggi, dengan kadar Zn tertinggi mencapai 50.000 ppm. Paragenesis mineral pada endapan SCAR ini terjadi dalam dua tahap utama, yaitu tahap pembentukan SCAR prograde yang didominasi kuarsa dan tahap pembentukan SCAR retrograde yang ditandai oleh kehadiran klorid dan kalsit. Mineral biji utama terbentuk pada tahap retrograde awal. Distribusi mineral prograde dan retrograde sangat dipengaruhi oleh zona alterasi yang berbeda terkait dengan proses metamorfisme dan metasomatisme sejak intrusi magma. Lalu, untuk jurnal kedua yaitu memiliki judul Eksplorasi Endapan Hidrotermal di Daerah Kasihan, Pacitan, Jawa Timur. Pada jurnal ini membahas mengenai metode eksplorasi yang digunakan untuk mengetahui tipe endapan SCAR. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa proses eksplorasi endapan SCAR di daerah Kasihan, Pacitan, Jawa Timur dilakukan dengan metode penelitian lapangan dan laboratorium yang meliputi pemetaan geologi, pemetaan anomali magnetik, dan pengambilan sampel batuan untuk analisis petrografi dan mikroskopis biji serta XRD. Metode geomagnet digunakan untuk mendeteksi anomali intensitas medan magnet yang berkaitan dengan keberadaan mineral logam magnetik sebagai target eksplorasi. Analisis petrografi dan mikroskopis dilakukan untuk mengidentifikasi struktur, tekstur, dan komposisi mineral terutama mineral logam dan alterasi hidrotermal. Alterasi hidrotermal yang ditemukan berupa tiga tipe. Yang pertama yaitu propilitik dengan mineral kalsit dan klorid, lalu argilik dengan mineral kaolin dan ilit, dan yang terakhir SCAR dengan mineral kuarsa, kalsit, dan piroksin. Mineral biji logam yang teridentifikasi meliputi pirit, kalkopirit, sphalerit, kovelit, dan hematit. Mineral hematit menjadi dominan sebagai mineral biji besi di endapan SCAR, yang juga diklasifikasikan berdasarkan mineral prograde pada suhu tinggi, yaitu kisaran 400-800 derajat Celcius, dan mineral retrograde pada suhu yang lebih rendah. Dari hasil survei geomagnet yang dilakukan pada 9 lintasan dengan 130 titik pengukuran, ditunjukkan bahwa kedalaman sumber berkisar antara 36 sampai 245 meter yang sesuai dengan zona mineralisasi SCAR.
Korelasi hasil survei geomagnetik dan data geologi menunjukkan struktur sesar yang berasosiasi dengan anomali magnetik dan pola mineralisasi endapan skarn. Intensitas anomali yang tinggi menandakan pengkayaan mineral logam, sedangkan anomali rendah mengindikasikan pengurangan mineral logam yang terlarut atau mengalami pelarutan. Hasil eksplorasi ini menegaskan bahwa zona mineralisasi endapan skarn dapat dilokalisasi dengan baik berdasarkan anomali magnetik dan analisis mineralogi yang mendeteksi mineral sulfida dan oksida. Mungkin sekian penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.